Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat para pecinta goes. Kali ini kita akan membahas beberapa jenis sepeda MTB beserta contoh dan peruntukannya. Saat ini sepeda bukan lagi hanya sekedar digunakan sebagai sarana untuk transportasi dan olahraga saja, melainkan sudah menjadi bagian dari tren gaya hidup masa kini. Salah satu jenis sepeda yang paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah sepeda gunung atau mountain bike yang disebut dengan MTB. Nah, mau tahu apa saja jenis-jenis sepeda MTB? Yuk simak video ini. Inilah alasan kenapa sepeda gunung menjadi teman favorit untuk berpetualang. Sepeda gunung menjadi favorit banyak orang karena bisa dibawa ke berbagai medan jalan yang beragam. Sepeda gunung memang sangat cocok bagi Anda yang berjiwa petualang. Dengan sepeda gunung, Anda bisa menjangkau lebih banyak tempat terpencil dan tersembunyi, yang kebanyakan diantaranya berupa alam terbuka hijau, seperti sawah, hutan, bukit, lembah, sungai, atau kawasan pegunungan yang belum terjamah oleh banyak orang. Sepeda gunung atau dalam istilah bahasa Inggrisnya disebut sebagai mountain bike, yaitu MTB, dirancang agar dapat melewati kondisi jalan yang beragam. Mekanisme gear yang ada pada sepeda gunung dirancang agar kayuhan pedal terasa ringan, terutama ketika melewati tanjakan. Tipe sepeda MTB berdasarkan suspensinya. Secara garis besar, sepeda gunung mempunyai dua tipe, yaitu pertama tipe hard trail, kedua tipe full suspension atau full sus. Mari kita bahas yang pertama, yaitu tipe hard trail. Apa itu hard trail? Dalam bahasa Inggris, hard adalah keras, trail adalah ekor. Hard trail adalah ekor keras. Jadi hard trail berarti sepeda gunung tersebut tidak memiliki suspensi belakang atau tengah. Biasanya suspensinya hanya ada di bagian depan saja, yaitu pada bagian fork atau ban depan. Yang kedua yaitu tipe full sus. Pada tipe full sus atau full suspension berarti sepeda gunung tersebut memiliki dua suspensi, yaitu di bagian depan fork dan juga di bagian tengahnya rear shock. Macam-macam sepeda MTB beserta contoh dan fungsinya dibedakan lagi menjadi beberapa jenis, diantaranya cross country, all mountain, free ride, deep jumper, downhill, fat bike, e-bike. Klasifikasi sepeda tersebut dibedakan sesuai dengan medan jalan yang dilaluinya. Setiap jenis sepeda tersebut mempunyai ukuran atau panjang travel suspensi yang berbeda-beda. Contohnya, jenis sepeda untuk bermain di daerah pegunungan yang curam tentu berbeda dengan jenis sepeda yang biasa digunakan untuk berkeliling santai atau daerah biasa. Sepeda MTB jenis cross country XC. Sepeda gunung cross country XC mungkin adalah jenis sepeda gunung yang paling umum kita temui di jalanan. Sepeda ini didesain untuk bisa melewati medan trek off-road yang tidak terlalu ekstrim. Misalnya pada jalanan tanah yang sedikit berbatu, jalanan menanjak, ataupun untuk melewati kawasan berbukit yang tidak terlalu terjal. Ciri khas dari sepeda jenis ini adalah mempunyai ukuran travel fork, panjang sok depan yang berkisar antara 100 mm hingga 120 mm. Sepeda cross country ada yang bertipe hard trail dan ada juga yang bertipe full sus. Harga sepeda cross country berkisar
mulai dari 1 jutaan untuk spesifikasi standar, serta bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk spesifikasi dan komponen dengan kualitas terbaik. Sepeda MTB jenis All Mountain. Sesuai namanya, sepeda All Mountain atau IM didesain untuk bisa melibas medan trek off-road yang lebih ekstrim. Misalnya pada kondisi alam liar dengan kontur tanah yang beragam, seperti di daerah pegunungan. Sepeda All Mountain umumnya cukup bisa diajak untuk lompat-lompatan atau drop, tetapi untuk drop yang tidak terlalu tinggi. Sepeda All Mountain mempunyai travel yang lebih panjang dari sepeda cross country, yaitu berkisar antara 140 mm hingga 160 mm. Sepeda All Mountain biasa disebut juga sebagai enduro bike dan juga trail bike. Harga sepeda All Mountain biasanya untuk yang termurah berkisar dari 10 jutaan hingga ratusan juta. Sepeda MTB jenis freeride. Bisa dikatakan bahwa ini adalah jenis sepeda yang paling siap tempur. Gaya berkendara dan penggunaannya bisa mengarah ke aliran downhill, enduro, atau dirt jump. Sepeda gunung freeride bisa dibawa untuk menuruni bukit dengan cepat dan lincah, ataupun untuk diajak melompat dengan kecepatan tinggi. Ukuran travelnya berkisar antara 180 mm hingga 200 mm. Gaya berkendaranya akan sangat bergantung pada kreativitas dan riding style pengendaranya. Sebenarnya freeride lebih cenderung mengarah ke riding style atau gaya berkendara. Beberapa freerider profesional sering menggunakan sepeda All Mountain atau downhill untuk melakukan berbagai trik, karena memang tidak ada ketentuan yang baku mengenai freeride ini. Salah satu ajang kejuaraan freeride paling ekstrim di dunia adalah Red Bull Rampage di Amerika Serikat dan juga Audi Nines di Jerman. Di sini para freerider profesional menunjukkan aksi-aksi luar biasa mereka, yang bahkan jika mereka gagal atau terjatuh dari atas bukit, nyawa bisa menjadi taruhannya. Harga sepeda freeride berkisar antara 40 jutaan rupiah hingga ratusan juta. Untuk sekelas downhill seperti di Red Bull Rampage tentu bisa mencapai ratusan juta. Sepeda MTB jenis Dirt Jumper. Sepeda Dirt Jumper DG terbilang tahan banting. Sepeda ini punya desain frame yang kokoh dan kuat. Sepeda Dirt Jumper digunakan untuk melakukan berbagai trik freestyle ketika melompat di udara. Ciri khas dari sepeda ini adalah posisi dudukan saddlenya yang pendek, guna memudahkan rider untuk melakukan berbagai trik freestyle. Ukuran travel fork dari suspensi depan sepeda Dirt Jumper mungkin yang terpendek di antara jenis sepeda gunung lainnya, yaitu berkisar antara 80 mm hingga 100 mm. Umumnya sepeda Dirt Jumper bertipe hard trail, namun saat ini sudah banyak juga yang bertipe full suspension. Harga sepeda Dirt Jumper berkisar mulai dari 20 jutaan rupiah hingga ratusan juta. Sepeda MTB jenis downhill. Sepeda downhill didesain untuk bisa menuruni bukit ataupun jalur pegunungan yang curam dengan kecepatan tinggi. Karena hal itulah sepeda downhill mempunyai travel fork dengan suspensi yang paling panjang dari jenis sepeda lainnya, umumnya sekitar 200 mm. Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya, sepeda downhill tidak hanya digunakan untuk menuruni bukit saja, namun
Juga digunakan untuk berbagai aksi freeride yang terkenal ekstrim seperti di kejuaraan Red Bull Rampage dan juga Audi Nines. Harga sepeda downhill berkisar antara 50 jutaan rupiah hingga ratusan juta. Sepeda MTB jenis fat bike. Yang paling terlihat mencolok pada sepeda fat bike adalah ukuran bannya yang cukup besar. Diameter lebarnya memang jauh lebih besar daripada jenis sepeda lainnya. Malahan sudah setara dengan ban sepeda motor. Bahkan lebar bannya pun bisa hampir setara dengan motor sport sekelas 150 sampai 250 cc. Pada awalnya, sepeda fat bike didesain untuk digunakan pada medan bersalju. Namun ternyata juga bisa digunakan pada medan off-road seperti halnya sepeda gunung. Harga sepeda fat bike berkisar antara 5 jutaan rupiah hingga ratusan juta. Sepeda MTB jenis e-bike. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini penggunaan sepeda listrik sudah mulai menjadi tren terkini. Disebut sepeda listrik karena sepeda ini menggunakan baterai sebagai sumber energi penggeraknya. Walau demikian, sepeda listrik menjadi transportasi yang ramah bagi lingkungan karena tidak menghasilkan gas buang. Sepeda listrik memang sangat berguna, terutama jika kita ingin menempuh perjalanan dengan jarak yang cukup jauh. Fitur pedal assist yang ada pada sepeda listrik bisa meringankan beban kayuhan, tentunya tanpa mengurangi esensi dari bersepeda itu sendiri. Dengan begitu, kita tidak akan terlalu kelelahan jika ingin melakukan perjalanan yang cukup jauh ataupun berpetualang ke daerah pegunungan yang mayoritas jalannya didominasi oleh tanjakan yang sangat landai dan panjang. Saatnya berpetualang dengan sepeda MTB. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan apa saja tipe dan jenis-jenis sepeda gunung MTB. Saatnya untuk mulai berpetualang ke alam terbuka. Guys, sampai di sini pembahasan kita. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Salam sehat, kompak, dan jangan lupa bahagia. Seduluran Selawase, salam satu jalur. Terima kasih.